Saya asalnya dari Jepara. Lalu saya lulus dari tahun 2022 dari Departemen Teknik Kimia gitu. Alhamdulillahnya saya selama kuliah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengikuti banyak sekali aktivitas, mulai dari penelitian, kompetisi, kemudian organisasi gitu. Hasilnya adalah saya bisa menerbitkan 8 kali publikasi, baik di kuartil 1 sampai dengan kuartil 3, kemudian menerbitkan beberapa buku dan juga beberapa sertifikat yang saya dapatkan dari pihak pemerintah maupun dari pihak internasional. Nah, karena sudah saya sampaikan ya di awal bahwa saya kali ini mau sekedar sharing aja mengenai hal-hal teknis terkait penjurian dan juga terkait kesalahan-kesalahan gitu ya yang sering dilakukan oleh mahasiswa atau siswa ketika melakukan LKTI. Basicnya segala sesuatu yang akan saya sampaikan saat ini itu berdasarkan pengalaman saya gitu ya. Jadi apapun yang saya tulis di PowerPoint saya ini semuanya sudah pernah saya alami dan itu based on my experiences gitu. Jadi ketika tidak sesuai mungkin dengan teman-teman sekalian, mohon maaf gitu ya, karena itu adalah pengalaman yang saya alami gitu. Nah, singkat cerita, selama saya kuliah gitu, saya mengikuti banyak sekali jenis perlombaan. Mulai dari perlombaan debat, perlombaan paper competition, perlombaan study case, kemudian perlombaan-perlombaan lain gitu ya. Nah, di bidang paper competition, salah tiganya yang pernah saya ikuti adalah lomba International Paper Competition yang diselenggarakan oleh American Institute of Chemical Engineers, dan waktu itu saya mendapatkan juara 2. Kemudian lomba LKTI yang diselenggarakan oleh keluarga mahasiswa teknik mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selain itu juga mengikuti lomba PIMNAS ya, atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2021 dan mendapatkan medali perunggu. Nah, dari pengalaman-pengalaman tersebut, maka saya sudah merangkum ya beberapa tips yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman ingin mendapatkan gelar juara di lomba LKTI ataupun lomba-lomba paper competition lainnya gitu ya. Oke, so agenda kita yang akan kita bahas pada pagi hari ini itu consist of full sub-subject. Yang pertama itu adalah apa sih pengertian karya tulis ilmiah. Nah, banyak sekali mahasiswa dan siswa yang belum they don't really understand ya about definition dari karya tulis ilmiah itu sendiri. Banyak rekan-rekan yang masih salah kaprah dengan definisi karya tulis ilmiah itu sendiri. Oleh karena itu nanti saya akan membenarkan mindset teman-teman terkait karya tulis ilmiah itu sendiri. Yang kedua adalah apa sih lomba karya tulis ilmiah? Kenapa sih kok kita harus ikut LKTI? Kenapa kok kita harus selalu berusaha menjadi juara LKTI dan lain seterusnya. Kemudian yang ketiga, saya akan memberikan apa yang harus kita lakukan ketika lomba karya tulis ilmiah. Hal-hal apa saja sih nantinya yang mempengaruhi penilaian dari lomba karya tulis ilmiah. Dan yang terakhir, saya akan membahas sedikit terkait dengan kesalahan dalam karya tulis ilmiah yang sering dilakukan, gitu ya. So, let's moving to the first subtopic. Kita akan membahas terlebih dahulu dengan pengertian karya tulis ilmiah, ya. Banyak sekali definisi dari karya tulis ilmiah sendiri, teman-teman. Ini saya ambil contoh 2 definisi dari Prof. Azril dan juga Dr. Bambang Supriyadi. Prof. Azril mengatakan bahwa karya tulis ilmiah itu merupakan suatu karya tulis yang disusun berdasarkan pendekatan metode ilmiah atau aplikasi metode ilmiah yang ditujukan untuk kelompok pembaca tertentu dan disajikan menggunakan format tertentu yang baku. Sedangkan Prof. Bambang menyebutkan bahwa karya tulis ilmiah adalah tulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, dari kedua definisi ini, teman-teman, sebetulnya kita bisa menarik 3 kunci utama, ya. Jadi kunci utama yang disebut sebagai karya tulis ilmiah itu adalah tulisan. Bentuknya adalah tulisan. Entah itu kita menulis menggunakan tangan atau menulis menggunakan tools ya, seperti laptop atau alat ketik lainnya gitu ya. Jadi dia bentuknya harus tulisan. Yang kedua, karya tulis ilmiah harus disusun berdasarkan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini dikembalikan lagi with your major. Apa disiplin ilmu teman-teman? Ketika disiplin ilmu teman-teman merupakan disiplin ilmu saintek, berarti teman-teman harus menulis karya tulis ilmiah berdasarkan metode-metode keilmiahan yang saintek, gitu ya. Tetapi ketika
background teman-teman dari sosial humaniora, berarti teman-teman harus menulis karya tulis ilmiah berdasarkan metode sosial humaniora, gitu ya. Jadi it's depend with your major and your background. Kemudian yang ketiga, kunci ketiga yang harus kita pegang mengenai karya tulis ilmiah itu adalah karya tulis ilmiah disusun berdasarkan format tertentu yang sistematis, ya. Jadi setiap karya tulis ilmiah pasti memiliki format, ya. Kita nggak boleh asal menulis karya tulis ilmiah, ya, acak-adut, nggak boleh kayak gitu. Tetapi karya tulis ilmiah harus disusun berdasarkan format yang baku. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dan membuka wawasan teman-teman bahwa ternyata jenis karya tulis ilmiah itu ada banyak, teman-teman. Nah, mahasiswa atau siswa itu kan sering menganggap ya bahwa yang disebut sebagai karya tulis ilmiah adalah makalah yang kita lombakan di LKTI. Padahal pemikiran seperti itu is totally wrong, ya. Jenis karya tulis ilmiah itu ada banyak. Dan makalah-makalah yang kita lombakan di LKTI itu merupakan salah satu dari jenis LKTI, ya. Oleh karena itu saya akan memaparkan apa saja sih jenis KTI. Jenis yang pertama adalah laporan. Jadi ketika teman-teman menulis laporan, baik itu laporan penelitian, ya, ataupun laporan riset, ataupun laporan kerja praktek, ya, ataupun laporan survei, atau laporan-laporan jenis lainnya, itu termasuk bagian dari karya tulis ilmiah. Yang kedua adalah makalah ilmiah atau scientific paper. Nah, makalah ilmiah ini kita susun berdasarkan hasil penelitian ya dengan menggunakan metode-metode ilmiah tertentu. Makalah ilmiah ini bisa kita sebut sebagai makalah-makalah yang kita lombakan ya di LKTI ataupun makalah-makalah yang kita submit di publisher-publisher internasional sebagai proceeding internasional ataupun sebagai jurnal internasional ya. Kemudian yang ketiga adalah makalah semestarial. Makalah semestarial itu adalah makalah yang disusun oleh mahasiswa atau siswa dalam periode waktu tertentu dalam pendidikan. Misalnya periode waktu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah skripsi. Tentunya skripsi ini adalah makalah yang harus disusun oleh mahasiswa S1. Yang kedua tesis. Tesis adalah syarat akademik untuk mahasiswa S2. Dan yang terakhir adalah disertasi. Atau syarat akademik yang harus disusun oleh mahasiswa S3. Nah, yang akan saya bicarakan, yang akan saya tekankan pada kesempatan hari ini, itu lebih mengacu kepada makalah ilmiah atau scientific paper, ya. Karena teman-teman di sini kan mengikuti LKTI, jadi saya akan lebih berfokus pada makalah ilmiah yang kita lombakan di lomba karya tulis ilmiah. Oke, lanjut ke subtopik yang kedua, ya, yaitu mengenai apa sih Kak pengertian dari LKTI atau lomba karya tulis ilmiah? Saya yakin semua yang hadir di sini tahu gitu ya apa pengertian dari LKTI. Tentunya LKTI adalah perlombaan ya yang diselenggarakan oleh instansi atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang biasanya consist of 2 until 3 people ya dalam suatu tim dengan tujuan untuk melatih mahasiswa atau siswa menuliskan ide-ide kreatif mereka sebagai respon intelektual atas persoalan-persoalan aktual yang dihadapi masyarakat. Ya, maka sejatinya ketika teman-teman mengikuti lomba karya tulis ilmiah, teman-teman harus menanamkan di dalam diri bahwa tujuan dari LKTI itu sendiri adalah untuk melahirkan ide-ide kreatif untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Ya, jadi tujuan teman-teman mengikuti LKTI bukanlah untuk memenangkan lomba, bukanlah untuk mendapatkan gelar juara, bukanlah untuk mendapatkan reward ya, uang dan lain seterusnya. No, bukan seperti itu. Tetapi tujuan sebetulnya mengikuti LKTI adalah untuk melahirkan ide-ide kreatif yang dapat menjawab permasalahan, gitu ya. Itu yang harus ditekankan. Kemudian kenapa sih Kak, kok kita harus ikut LKTI ya? Bisa aja dong kita jadi siswa atau mahasiswa yang kupu-kupu atau kuliah pulang, atau kura-kura, kuliah rapat. Iya bisa jadi, tetapi sebetulnya there is a lot of benefits if you join LKTI. Yang pertama, teman-teman bisa mengukur kemampuan diri. Teman-teman itu ketika mengikuti LKTI ya, pastinya teman-teman bisa mengukur kemampuan public speaking, kemampuan problem solving, kemampuan writing, dan lain seterusnya. Gitu. Teman-teman bisa membandingkan bagaimana kemampuan teman-teman dengan saingan kalian atau kompetitor kalian dari universitas lainnya atau dari SMA lainnya.
gitu. Jadi lewat LKTI lah teman-teman bisa mengukur kemampuan kalian. Kemudian yang kedua adalah kalian bisa create your valuable experiences. Teman-teman bisa menciptakan pengalaman berharga teman-teman. Yang mana ketika kita mengikuti LKTI, saya yakin ada banyak sekali pengalaman-pengalaman yang teman-teman bisa teman-teman rasakan ya. Apalagi kalau LKTI-nya offline ya. Teman-teman akan dapat teman baru, akan mendapat lingkungan baru, vibe baru, insight baru gitu ya dan lain seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah make a connection and networking. Ini nih yang paling penting. Jadi ketika teman-teman mengikuti LKTI, jangan cuma diem-diem aja, jangan cuma fokus pada lombanya aja, jangan cuma latihan presentasi aja, nggak bersosialisasi dengan yang lainnya. Teman-teman harus berusaha untuk build your connection with the others people. Entah itu jurinya, ataupun mahasiswa lain yang sama-sama mengikuti LKTI. Karena someday it will helpful for you. Suatu ketika pasti teman-teman akan merasa bahwa ketika teman-teman membuild koneksi dan juga networking dengan orang lain, baik itu juri ataupun mahasiswa, itu akan sangat-sangat membantu di masa depan kalian. Kemudian yang keempat tentunya memperoleh penghargaan ya, material maupun non-material, bisa uang, piala, gitu ya, sertifikat, dan lain seterusnya. Tapi sekali lagi saya tekankan bahwa tujuan untuk mengikuti lomba karya tulis ilmiah bukan untuk memperoleh penghargaan, but untuk melahirkan ide-ide kreatif untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Oke, selanjutnya Kak, apa sih Kak tahapan lomba LKTI? Sebagian besar lomba karya tulis ilmiah itu terdiri dari 3 stage ya. Stage yang pertama adalah seleksi abstrak, stage yang kedua adalah seleksi full paper, stage yang ketiga adalah grand final atau presentation stage. Nah, biasanya beberapa lomba karya tulis ilmiah itu men-skip ya seleksi abstrak. Jadi kadangkala mereka langsung seleksi full paper. Tapi kebanyakan lomba karya tulis ilmiah pasti didahului dengan yang namanya seleksi abstrak. Nah, biasanya pada stage ini teman-teman akan mengumpulkan abstrak teman-teman ya ke pihak panitia, kemudian pihak panitia akan menyerahkan kepada reviewer dan reviewer akan menilai. Nah, biasanya kebanyakan LKTI itu pasti akan meloloskan semua abstrak yang masuk, kebanyakan ya. Tetapi ada juga LKTI yang dia tidak meloloskan sebagian ya yang masuk. Jadi sebagian saja yang diloloskan. Kemudian stage yang kedua adalah seleksi full paper. Nah, di seleksi full paper ini teman-teman harus submit full paper teman-teman kepada panitia, kemudian nanti akan direview oleh para judges. Nanti biasanya yang lolos itu sekitar 10 sampai dengan 15 tim. Ya, it's depend dengan panitia itu sendiri dan pihak penyelenggaranya. Kemudian stage yang terakhir itu adalah grand final atau presentation stage. Di babak ini teman-teman akan mempresentasikan ya gagasan atau ide teman-teman di depan para dewan juri ya, termasuk dengan sesi tanya jawabnya. Kemudian dewan juri akan memilih siapa yang menang dan biasanya akan diambil juara 1 sampai juara 3. Biasanya juga ditambahkan dengan juara harapan atau juara favorit gitu ya. Itu gambaran umum tentang tahapan lomba LKTI. Nah, sekarang Kak, sistem penilaian EKTI itu apa saja sih, Kak? Sebetulnya secara keseluruhan sistem penilaian KTI itu ada 2 ya. Kriteria penilaian terhadap full paper dan yang kedua adalah kriteria penilaian terhadap presentation stage. Biasanya untuk abstrak itu tidak dinilai ya. Biasanya dewan juri itu hanya akan melihat saja secara sekilas tetapi tidak dinilai gitu. Jadi yang dinilai itu biasanya adalah full paper dan juga presentation. Nah, untuk full paper sendiri sebetulnya ada beberapa poin-poin yang akan dewan juri dilihat dari full paper kalian. Yang pertama adalah format karya tulis. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa format itu sangat penting di dalam suatu karya tulis ilmiah. Karena berdasarkan pengertiannya sendiri, karya tulis harus disusun berdasarkan format yang baku, kan gitu ya. Jadi format itu sangat penting. Teman-teman diharapkan untuk menyesuaikan format karya tulis ilmiah berdasarkan buku panduan yang telah diberikan oleh panitia. Setiap buku panduan di LKTI pasti ada yang berbeda. Biasanya teman-teman panitia akan sedikit merombak ya guidebook mereka atau buku panduan mereka. Jadi teman-teman silahkan menyesuaikan baik itu ukuran kertasnya, ukuran fontnya, sistematika penulisannya, penulisan subbabnya, dan lain seterusnya. Kemudian poin kedua yang akan dinilai di dalam full paper itu adalah kreativitas dan juga inovasi ya.
Jadi kreativitas dan inovasi ini dinilai berdasarkan ide atau solusi yang kalian tawarkan. Seberapa kreatif sih? Seberapa inovatif sih? Nah, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya bagaimana cara kita bisa mengusulkan inovasi yang tepat. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang ketiga itu adalah data dan sumber informasi. Nah, ini penting teman-teman. Data dan sumber informasi ini sering menjadi kelemahan atau kesalahan dari mahasiswa ketika mereka mengikuti LKTI. Kenapa? Karena bisa jadi sumber yang mereka cantumkan itu dari website atau sumber yang mereka cantumkan itu dari tesis ataupun dari skripsi yang belum tentu skripsi atau tesis itu betul dan benar gitu ya. Jadi lebih baik menyantumkan sumber dan informasi yang validitasnya itu tinggi. Nanti akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Kemudian yang keempat adalah manfaat dan kontribusi. Nah, ini jelas ya. Jadi Dewan Juri akan melihat seberapa manfaat sih inovasi yang kalian tawarkan, seberapa besar sih kontribusi yang akan kalian berikan ketika inovasi ini diimplementasikan, itu semuanya akan dilihat. Dan yang kelima adalah pembahasan, kesimpulan, dan juga transfer gagasan. Ya, biasanya masing-masing poin ini dari poin 1 sampai poin 5 itu nilainya 20%, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk sistem penilaian pada presentasi itu ada beberapa hal yang dinilai. Yang pertama adalah non-verbal. Non-verbal itu terdiri dari body language kalian. Bagaimana sih body language kalian atau gerakan tubuh kalian ketika kalian menyampaikan presentasi kalian. Kemudian yang kedua adalah poise. Poise itu adalah how participants able to bring themselves in front of the judges. Bagaimana para peserta mampu membawa diri mereka di depan para dewan juri. Ada kalanya peserta itu mengalami grogi, demam panggung, dan lain seterusnya. Dan itu akan sangat mempengaruhi penilaian, gitu ya. Kemudian aspek kedua yang dinilai itu adalah verbal. Verbal itu terdiri dari antusiasme dan juga elocution, ya. Antusiasme itu adalah seberapa curious sih, seberapa ingin tahunya sih presentasi mereka, seberapa semangatnya sih presentasi mereka, gitu ya. Sedangkan elocutions itu berarti bahwa seberapa jernih AIU mereka, artikulasi mereka, apakah perkataan mereka atau apa yang mereka sampaikan itu jelas ditangkap oleh pendengar atau tidak, gitu. Kemudian aspek ketiga yang dinilai itu adalah logistik. Logistik itu termasuk visual. Visual itu adalah seberapa kreatif slide PowerPoint yang akan kalian tampilkan, ya. Seberapa jelas tulisan di dalam slide PowerPoint kalian. Kemudian yang kedua adalah timing. Seberapa tepat keakuratan kalian dalam menyampaikan presentasi. Dan yang ketiga adalah mechanics. Ini terkait dengan hal-hal teknis gitu ya di dalam menyampaikan presentasi. Ketika kita menyampaikan presentasi kan pasti ada kalanya terjadi troubleshooting ya, entah PowerPoint kita nggak jalan, nge-freeze, atau hal-hal teknis lainnya. Kemudian aspek keempat itu adalah technical seperti subject knowledge. Subject knowledge itu adalah seberapa paham para peserta memahami paper-paper mereka atau memahami inovasi yang mereka bawakan ya. Kemudian Q&A session itu juga dinilai ini berkaitan dengan seberapa tanggap dan seberapa cepat para peserta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan oleh para dewan juri gitu ya. Dan skornya ini biasanya disesuaikan dengan buku panduan dari pihak panitia itu sendiri gitu. Oke, selanjutnya adalah informasi lomba KTI. Nah, informasi lomba KTI saya yakin teman-teman udah pinter ya nyari info sekarang, jadi bisa didapatkan dari manapun itu. Kemudian, nah selanjutnya kita masuk ya ke tips yang ketiga. Yang pertama, teman-teman, ketika kita menjalani atau melaksanakan lomba karya tulis ilmiah, saya punya 5 tips ya yang bisa teman-teman lakukan supaya teman-teman mendapatkan nilai yang tinggi gitu ya, higher score than the others, dan bisa memenangkan lomba LKTI tersebut. Yang pertama, teman-teman harus mematuhi pedoman atau guidebook ya. Jelas sudah saya sampaikan dan sudah saya singgung di awal bahwa yang namanya KTI itu adalah karya tulis yang disusun berdasarkan format yang baku. Maka format itu harus saklek, harus benar gitu. Yang kedua adalah tawarkan inovasi yang tepat ya. Sesuai yang saya sampaikan tadi bahwa
kriteria yang dinilai juga adalah kreativitas dan inovatif. Jadi teman-teman harus menawarkan inovasi yang tepat. Yang ketiga adalah gunakan konsep SMART. SMART ini consists of specific, measurable, acceptable, realistic, dan juga time bound. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang keempat adalah teman-teman harus menonjolkan modifikasi dan juga menonjolkan keterbaruan dari penelitian teman-teman. Kemudian yang kelima adalah teman-teman harus melakukan presentasi sebaik mungkin. Jelas ya, karena tahap presentasi ini memiliki kriteria penilaian tersendiri dan biasanya prosentase ya, persen poin dari presentasi itu adalah 30 sampai dengan 40% dari nilai total. Jadi itu sangat-sangat memegang peranan penting ya tahap presentasi. Jadi harus dipersiapkan sebaik mungkin. Kita bahas dulu dari tips yang pertama mengenai kita harus mematuhi pedoman atau guidebook yang telah diberikan oleh pihak panitia. Nah, untuk format penulisan KTI, saya yakin teman-teman sudah belajar ya di sesi yang pertama tanggal 2 kemarin mengenai sistematika penulisan KTI. Pasti dijelaskan bahwa KTI itu terdiri dari beberapa bagian atau section ya, meliputi bagian awal, bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, kemudian bab 4 hasil dan pembahasan, kemudian bab 5 kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, kuncinya teman-teman yang harus teman-teman tahu, kadangkala ada dewan juri atau reviewer yang ketika full paper tersebut disubmit dalam keadaan format yang salah, itu pasti secara otomatis akan digugurkan. Kadangkala ya, kadangkala pasti ada reviewer yang seperti itu. Ada kalanya juga reviewer itu memahami dan memaklumi kesalahan dalam formatting. Nah, supaya aman, teman-teman harus memastikan betul-betul bahwa format yang teman-teman terapkan ya di dalam karya tulis ilmiah itu betul gitu. Jadi biasanya kalau KTI kan terdiri dari 2 sampai 3 orang. Jadi setiap orang harus ngecek benar-benar apakah formatnya itu sudah sesuai atau tidak gitu ya. Nah, kedua yang harus teman-teman ketahui adalah dewan juri atau para judges itu yang pertama kali mereka lihat ketika melihat full paper kalian adalah bagian latar belakang. Kenapa sih Kak kok dewan juri lihat pertamanya adalah bagian latar belakang? Ya, karena di dalam latar belakang itu sudah memuat representasi dari penelitian kalian. Mulai dari inovasi apa yang kalian tawarkan, tujuan penelitian kalian apa, state of the art-nya bagaimana, kemudian apa yang harus kalian lakukan, solusinya, dan lain seterusnya. Gitu. Jadi, di latar belakang ini sudah memuat berbagai macam informasi, termasuk metode penelitian kalian. Gitu. Jadi, para reviewer itu akan langsung menembak latar belakang kalian. Jadi kuncinya kalau teman-teman ingin lolos di tahap full paper, maka latar belakang kalian harus dibuat secantik mungkin dan sesistematis mungkin, gitu ya. Nah, untuk membuat latar belakang itu sebetulnya kan ada 2 logika. Semoga ini sudah dijelaskan ya di sesi sebelumnya. Ada logika deduktif dan ada juga logika sebab akibat. Nah, teman-teman bisa membuat latar belakang itu tinggal milih pakai logika deduktif atau logika sebab akibat. Itu akan membantu latar belakang kalian terlihat sistematis dan oke, gitu ya. Nah, setelah latar belakang kalian dilihat oleh para dewan juri, kemudian dewan juri akan selanjutnya melihat bab 3 metode penelitian kalian. Di situ pasti ada yang namanya flowchart ya atau diagram alir gitu ya, atau desain penelitian kalau saya nyebutnya. Nah, sebetulnya di situ sudah mencakup beberapa informasi. Yang pertama adalah informasi mengenai variabel penelitian kalian apa, metode penelitian yang kalian lakukan bagaimana, kemudian alur penelitian kalian seperti apa, semuanya sudah tergambarkan gitu. Jadi biasanya untuk menyingkat waktu, para reviewer hanya akan melihat latar belakang dan juga metode penelitian, gitu ya. Baru ketika reviewer tersebut merasa tertarik dengan full paper kalian, reviewer tersebut akan membaca keseluruhan sampai dengan bab 5, kesimpulan dan juga saran, gitu ya. Tapi kan yang namanya lomba-lomba karya tulis ilmiah itu kan banyak sekali yang daftar ya teman-teman. Jadi para reviewer itu hanya memiliki waktu yang singkat untuk mereview kalian. Makanya mereka langsung loncat ke latar belakang, kemudian bab 3 metode penelitian. Oleh karena itu, saran saya ketika ingin lolos di stage full paper, maka teman-teman harus
konsen sekali dalam membuat latar belakang dan juga metode penelitian. Nah, seringkali kan kita ya sebagai mahasiswa ataupun sebagai siswa menyepelekan latar belakang gitu kan, latar belakang dibuat ala kadarnya lah, ecek-ecek aja lah, yang penting nanti hasilnya bagus gitu. Nah, itu kesalahan yang besar gitu. Meskipun hasil kalian bagus, tetapi kok latar belakang kalian buruk gitu ya, nggak sistematis, nggak eye-catching, nggak cantik, maka ya kalian pasti akan gugur di tahap full paper gitu ya. Oke, kita masuk ke tips kedua, yaitu tawarkan inovasi yang tepat. Nah, sebetulnya teman-teman, inovasi itu lahir dari suatu permasalahan yang ada di sekeliling kita. Kemudian kita akan berpikir, bagaimana sih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Kemudian dari hasil berpikir akan ada yang namanya solution atau idea atau innovation, gitu ya. Itu adalah proses terbentuknya inovasi atau ide. Nah, tidak semua ide itu bisa kita lombakan, ya. Ada beberapa kriteria yang harus kita tekankan atau tonjolkan di dalam ide kita kalau kita mau melombakan ide tersebut. Yang pertama adalah keterbaruan. Jadi, jangan melombakan inovasi yang tidak memiliki unsur keterbaruan, karena kalian pasti akan kalah. Yang kedua, inovasi kalian harus ada yang namanya aspek implementation, ya, karena ini juga termasuk kriteria penilaian, yaitu manfaat, ya kan, dan juga kontribusi. Jadi harus ada aspek implementasinya. Apakah inovasi kalian bisa diimplementasikan atau tidak? Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah manfaat, jelas. Inovasi yang kalian tawarkan harus memiliki manfaat, baik untuk dunia pendidikan atau ilmu pengetahuan, ataupun manfaat untuk lingkungan atau environment, ataupun manfaat untuk masyarakat atau society, gitu ya. Jadi harus ada manfaatnya. Nah, ketiga aspek ini harus benar-benar teman-teman tonjolkan di dalam full paper kalian, terutama di latar belakang. Sebutkan di latar belakang apa keterbaruan kalian. Sebutkan di latar belakang bagaimana cara mengimplementasikan ide kalian. Dan sebutkan di latar belakang apa sih manfaat terbesar ketika inovasi kalian ini bisa diimplementasikan. Nah, itu akan membuat Dewan Juri lebih tertarik membaca full paper kalian. Nah, yang kedua adalah, ini masih tips kedua ya. Nah, sekarang kita latihan ya. Saya punya dua macam ide. Ide yang pertama adalah pembuatan kapsul pesawat ya. Ini sempat trending ya tentang ide ini ketika terjadi permasalahan yaitu pesawat jatuh. Jadi engineer itu harus membuat kapsul pesawat, kemudian diletakkan di pesawat. Jadi nanti kalau pesawatnya jatuh, ini kapsulnya akan lepas tersendiri sehingga nanti akan menyelamatkan penumpang. Ya, itu ide yang pertama. Nah, ide yang kedua adalah pembuatan bed hospital ya dengan menggunakan kertas ya. Jadi kasur rumah sakit ini kemudian bisa dilipat menjadi peti jenazah. Terutama ini digunakan untuk pasien-pasien COVID gitu ya, untuk mengatasi permasalahan COVID dan untuk meminimalisir penyebaran COVID gitu ya. Nah, sekarang yang saya tanyakan, sekarang kan kita masih dalam pandemi gitu ya, kabar-kabarnya juga COVID-19 naik gitu ya. Nah, menurut teman-teman nih, berdasarkan ketiga aspek, baik itu keterbaruan, implementasi, atau manfaat, ide mana sih yang bisa kita lombakan? Ide satu atau ide kedua? Monggo ada yang mau menjawab atau memberikan opininya, silakan. Langsung speak up aja ya teman-teman, karena saya nggak bisa lihat siapa yang resen. Oke, siapa nih yang mau jawab? Mana sih ide yang paling tepat untuk dilombakan? Ide satu ya, kapsul pesawat, atau ide dua, bed cover di rumah sakit? Ide kedua ya, Kak? Iya, siapa itu namanya? Saya dari panitia, Rehan dari panitia. Oke. Good, Rehan. Terima kasih ya for your answer. Good, benar sekali ya ide yang kedua. Kenapa? Karena jelas ide yang kedua ini memiliki ketiga aspek yang saya jelaskan tadi, baik keterbaruan, implementasi, ataupun manfaat gitu ya, dibandingkan dengan ide pertama. Maka untuk dilombakan lebih prefer kepada ide kedua gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke tips yang ketiga.
Gunakanlah konsep SMART. SMART itu terdiri dari spesifik atau spesifik, measurable atau terukur, acceptable atau dapat diterima, realistic atau dapat dicapai, dan tembon atau tepat waktu. Nah, unsur spesifik ini mempertimbangkan 5W, ya. What, why, who, where, and when. Apa ide kalian? Mengapa kalian menggunakan ide tersebut atau mengapa kalian berinovasi seperti itu? Siapa target pasar atau target dari implementasi ide kalian, kemudian di mana target lokasi implementasi ide kalian, dan kapan target ide kalian ini bisa diimplementasikan, gitu ya. Jadi harus memuat 5W ini secara jelas di dalam full paper, teman-teman. Yang kedua adalah measurable atau terukur. Jadi teman-teman harus membuat indikator-indikator keberhasilan ketika ide kalian itu diimplementasikan. Misalnya teman-teman membuat alat pemurni air, gitu ya, yang bisa memurnikan air. Maka indikator keberhasilannya apa? Jelas. Yang pertama adalah kejernihan dari air itu sendiri. Yang kedua adalah level bakteri di dalam air itu sendiri. Ketika level bakterinya rendah, kemudian airnya sudah jernih, berarti inovasi kalian itu sudah berhasil, gitu ya. Ini harus ada di dalam full paper kalian. Kemudian acceptable itu adalah mempertimbangkan aspek, baik itu moral, sosial, hukum, atau lingkungan. Teman-teman harus mention di dalam full paper kalian, bagaimana aspek lingkungan terhadap inovasi kalian. Apakah merugikan lingkungan atau tidak? Bagaimana aspek hukum terhadap inovasi kalian? Bagaimana legalitasnya? Apakah didukung oleh undang-undang? Apakah didukung oleh peraturan daerah? Apakah didukung oleh peraturan presiden? Atau legalitas yang mana? Kemudian bagaimana aspek sosial terhadap inovasi kalian? Apakah masyarakat bisa menerimanya atau tidak? Apakah government bisa menerimanya atau tidak? Begitu ya, jadi harus di statement di dalam ide kalian. Kemudian yang keempat adalah realistik atau dapat dicapai. Nah, ini berkaitan dengan sumber daya dan peluang yang ada, ya. Jadi ketika kita memberikan suatu inovasi, maka harus mempertimbangkan sumber daya, baik itu sumber daya alamnya dan juga sumber daya manusianya. Misalnya nih, saya mau bangun reaktor nuklir nih di NTT, gitu ya, untuk menghidupi pencahayaan di NTT, karena NTT kekurangan listrik, gitu ya, electricity-nya rendah sekali. NTT itu terendah di Indonesia. Maka dari itu untuk meningkatkan electricity di sana, saya akan membangun reaktor nuklir. Nah, kemudian kita harus mempertimbangkan sumber dayanya ada nggak sih, baik sumber daya manusia atau alam? Nggak ada, jelas NTT, gitu ya, lokasinya terpencil, sumber daya manusianya juga tidak menunjang, gitu. Jadi ide itu tidak bisa direalisasikan atau tidak bisa diimplementasikan, gitu. Kemudian yang kelima adalah tembon atau tepat waktu. Harus mempertimbangkan waktu pelaksanaan. Nah, biasanya di full paper itu pasti teman-teman akan mencantumkan alokasi waktu, ya, atau rencana kegiatan, ya. Itu penting menurut saya karena untuk mengetahui seberapa lama inovasi ini bisa diimplementasikan, ya, termasuk fase preparation, fase eksekusi, fase evaluation, dan juga fase follow up-nya harus di statement. Itu terkait dengan konsep SMART. Nah, ini contoh penggunaan konsep SMART, ya. Jadi di waktu saya mengikuti paper competition IC atau American Institute of Chemical Engineers, saya mengusulkan ide the implementation of circular economy in Semarang waste sector through the production of the particle board composite. Nah, di dalam full paper tersebut saya men-statement konsep SMART, ya, baik itu spesifik, measurable, acceptable, realistic, dan juga tembon. Spesifiknya adalah jelas lokasinya di mana. Di mana pendirian pabrik untuk mengolah limbah plastik menjadi papan partikel saya lokasikan di kawasan TPA Jatibarang. Kemudian measurable atau dapat terukur, ada indikator ukurannya, yaitu kapasitas pabriknya 300 papan partikel. Kemudian acceptable bisa diterima secara hukum. Di situ jelas didukung oleh peraturan daerah Kota Semarang nomor 13. Kemudian realistik jelas produksi atau perancangan pabrik di Semarang, kawasan TPA Jatibarang bisa diimplementasikan karena peluangnya ada, sumber daya alamnya juga ada, dan sumber daya manusianya juga ada. Kemudian tembon, jelas saya statement bahwa untuk merancang pabrik di TPA Jatibarang itu membutuhkan waktu selama 5 tahun, ya, yang terdiri dari 5 fase pembentukan, gitu ya. Itu contoh kita menggunakan konsep SMART. Kemudian kita masuk ya ke tips yang keempat, yaitu mengenai tonjolkan modifikasi dan juga keterbaruan. Nah, teman-teman, keterbaruan itu ada 2 jenis.
keterbaruan metode dan juga keterbaruan material. Kalau keterbaruan metode, berarti teman-teman harus memodifikasi dari metode-metode terdahulu, ya. Kalau keterbaruan material, berarti teman-teman harus menggunakan material lain yang belum pernah digunakan di penelitian-penelitian terdahulu, gitu ya. Nah, teman-teman harus statement itu di dalam full paper kalian. Ini saya kasih contoh. Waktu PIMNAS 34, saya submit paper judulnya adalah bioscrubber berbahan bacterial cellulose terimpregnasi antibakteri flavonoid dari daun kelor sebagai solusi substitusi mikroplastik. Jadi saya buat scrub wajah yang untuk cuci muka dari bacterial cellulose. Nah, di dalam full paper saya waktu itu, saya jelaskan bahwa untuk membuat bioscrubber atau scrubber wajah, itu sebetulnya bisa kita lakukan dengan beberapa metode. Mulai dari high pressure homogenizer, hydrolysis, microbial hydrolysis, hydrogel fiber cultivation, dan juga ultrasonication. Di antara metode-metode ini, saya lebih memilih menggunakan ultrasonication karena metode ultrasonication itu memiliki manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan metode-metode lain. Kemudian saya juga statement di dalam full paper saya waktu itu bahwa ternyata untuk keringat scrubber wajah itu ada 4 metode pengeringan. Ada supercritical drying, freeze drying, spray drying, dan ambient pressure drying. Tetapi saya lebih memilih menggunakan ambient pressure drying. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan ambient pressure drying, material bias scrubber yang kita hasilkan itu tidak rusak gitu, tidak pecah-pecah gitu. Jadinya hasilnya bagus. Nah, kemudian saya statement juga di dalam full paper saya bahwa saya memiliki keterbaruan bahan. Karena apa? Karena scrubber yang saya hasilkan itu menggunakan bacterial cellulose dan juga flavonoid dari daun kelor. Saya juga statement bahwa saya memiliki keterbaruan metode, di mana metode yang saya gunakan adalah metode terdahulu, tetapi saya modifikasi. Metode terdahulu menggunakan ultrasonikasi dan juga ambient pressure drying. Tetapi ketika hanya menggunakan ultrasonikasi saja, waktunya itu lama. Sehingga saya modifikasi dengan menggunakan blender, treatment blender, untuk mempercepat waktu ya, dan juga ukuran partikel bacterial cellulose-nya lebih seragam. Kemudian saya juga statement bahwa metode terdahulu pakainya ambient pressure drying, tapi kalau kita cuma pakai ambient pressure drying aja, nanti BC-nya bisa jadi rusak, ya, memungkinkan untuk rusak. Sehingga harus ditreatment menjadi ambient pressure drying secara bertahap, supaya struktur dari bakteri selulosnya itu lebih berpori dan menyebar, gitu ya. Itu contoh dari modifikasi metode dan juga keterbaruan material, gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke tips yang kelima. Tips yang kelima tentunya teman-teman harus melakukan presentasi sebaik mungkin ya selama melakukan lomba karya tulis ilmiah. Apa itu presentasi? Jelas ya, presentasi adalah kegiatan ketika kita menyampaikan inovasi kita di hadapan para dewan juri ya, menyampaikan apa yang kita usulkan, apa yang kita bawakan untuk mengatasi permasalahan tertentu gitu di hadapan para dewan juri dengan media tertentu, baik itu poster maupun PowerPoint. Nah, unsur-unsur sebuah presentasi ini teman-teman harus telaah dengan baik. Yang pertama adalah presenter ya. Jadi karena presentasi di dalam karya tulis ilmiah itu sebetulnya kita bisa milih semua anggota berpresentasi atau cukup satu anggota saja yang presentasi. Nah, sebetulnya untuk meminimalisir adanya technical problems, kita bisa menunjuk satu orang untuk melakukan presentasi supaya lebih bagus dan supaya meminimalisir adanya technical problems. Maka teman-teman bisa menunjuk mana anggota yang lebih baik untuk melakukan presentasi. Yang kedua adalah materi. Materi ini berkaitan dengan full paper kalian ya, ide kalian, inovasi kalian. Jadi teman-teman harus menguasai betul materi yang akan kalian sampaikan. Yang ketiga adalah sarana. Ya, sarana ini disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dari pihak panitia. Apakah sarananya berupa PowerPoint ataukah sarananya dari poster. Ketika sarananya PowerPoint, ya berarti teman-teman harus mengusahakan untuk membuat PowerPoint itu sebagus mungkin dan secantik mungkin, gitu ya. Kalau sarananya poster, berarti teman-teman harus membuat poster sebagus mungkin. Kemudian yang terakhir adalah audiens. Audiens di sini adalah para dewan juri atau reviewer kalian. Nah, biasanya
saya pasti melakukan hal ini ketika saya mengikuti lomba karya tulis ilmiah atau paper competition. Saya pasti akan bertanya background atau major dari dewan juri saya di dalam technical. Saya pasti akan bertanya ke panitia, boleh nanya nggak panitia siapa dewan juri yang akan menjuri pada LKTI ini gitu. Setelah panitia menjawab gitu ya, Pak A dari background engineer, Ibu B dari background fakultas hukum, kemudian saya akan cari lebih dalam seberapa besar sih riset-riset beliau di dalam engineering ataupun seberapa besar riset-riset beliau di dalam hukum gitu. Karena background atau major dari para dewan juri itu sangat mempengaruhi pertanyaan yang akan dilontarkan waktu sesi Q&A. Biasanya dewan juri yang berasal dari engineer pasti akan menanyakan hal-hal teknis. Berapa sih biaya alat kalian gitu? Atau apa sih indikator keberhasilan di dalam riset kalian gitu ya. Tetapi kalau jurinya itu dari hukum gitu ya, pasti akan menanyakan legalitas hukumnya gitu kan. Bagaimana aspek sosialnya, aspek moralnya itu pasti akan ditanyakan gitu ya. Jadi pertanyaan dewan juri itu bisa kita prediksikan dari background atau major dari para dewan juri tersebut gitu. Nah, ini teknik presentasi. Teknik presentasi itu sebetulnya ada banyak ya, teman-teman. Tapi yang mungkin ingin saya highlight di sini adalah video yourself. Nah, karena biasanya sekarang kan lomba karya tulis ilmiah diselenggarakan secara online ya. Jadi, it's very important for you untuk video yourself. Karena dengan memvideo diri kita sendiri, kita itu tahu bagaimana sih penampilan diri kita ketika kita di depan kamera? Apakah baju yang saya kenakan untuk presentasi sudah matching? Apakah body language saya itu kelihatan di kamera gitu? Apakah senyum saya itu kelihatan di kamera dan lain seterusnya? Ini sangat penting. Yang kedua adalah be confident ya, karena ini adalah salah satu kriteria juga yang dinilai waktu tahap presentasi ya. Seberapa percaya diri sih peserta tersebut mempresentasikan ide mereka ya. Kemudian yang harus teman-teman tahu juga adalah know what slide is coming next ya. Jadi meskipun teman-teman menggunakan alat bantu berupa PowerPoint, tapi tetap teman-teman harus menghafalkan ya poin-poin penting di dalam PowerPoint kalian gitu supaya kalian tahu apa sih slide yang akan datang setelahnya. Kan bisa jadi waktu kalian presentasi slide-nya nge-freeze gitu. Ketika slide-nya nge-freeze, teman-teman nggak mungkin dong berhenti presentasi. Teman-teman harus melanjutkan presentasi itu. Nah, supaya menjaga untuk meminimalisir hal tersebut, maka teman-teman harus menghafalkan ya presentasi kalian. Ini contoh presentasi ya. Sebetulnya saya sudah mengunggah beberapa contoh saya presentasi ketika saya lomba, baik itu lomba LKTI, PIMNAS, ataupun paper competition internasional lainnya gitu. Jadi mungkin nanti bisa dicek sendiri sama teman-teman gitu ya, bagaimana cara presentasi online gitu ya di LKTI. Nah, sekarang kita masuk ke subtopik yang terakhir ya. Alhamdulillah saya sudah mulai capek ini. Oke, yang terakhir kita bahas terkait dengan kesalahan dalam lomba karya tulis ilmiah. Ada dua kesalahan major yang sering kali mahasiswa lakukan ketika mengikuti LKTI. Yang pertama adalah melakukan plagiarisme. Ya, jadi idenya atau kata-katanya atau apapun lah itulah ya yang dinotis sebagai plagiarisme. Yang kedua adalah tingkat validitas data yang kurang. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan mahasiswa. Sekarang kita masuk ke kesalahan yang pertama, yaitu plagiarisme. Plagiarisme itu apa sih, Kak? Plagiarisme itu adalah perbuatan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa mengatakan sumber secara tepat dan juga memadai. Ini saya berikan contoh plagiarisme. Sebelah kiri ada paper saya, sebelah kanan ada paper referensi saya. Nah, sebelah kiri paper saya itu yang di bold atau yang di highlight ya warna hijau itu mengindikasikan plagiarisme, di mana di situ indikasi plagiarismenya itu menuju kepada papernya Mazhar-ul Islam dan Nasrullah Shah, Jung Hwan Ha, dan juga Jongkok Park yang judulnya adalah
effect of chitosan penetration of physicochemical and mechanical properties of bacterial cellulose gitu. Setelah dibaca lebih jauh mengenai papernya si Jong-Kon Park, ternyata kata-katanya sama plek, sama persis. Kata-katanya adalah generate strong interaction with the BC molecule, dan the surface of BC sheets become more compact and denser. Ini kata-katanya sama persis. Nah, ini adalah salah satu bentuk plagiarisme. Oleh karena itu, bentuk-bentuk seperti ini, plagiarisme seperti ini harus dihindari. Dengan cara apa? Dengan cara paraphrasing. Paraphrasing itu adalah mengubah kata. Kalau di paper aslinya itu adalah generate strong interaction with the BC molecule, berarti nanti teman-teman bisa mengubah, misalnya BC molecule can generate strong interaction. Jadi tinggal dibolak-balik katanya aja, supaya nggak sama persis, gitu ya. Nah, jenis plagiarisme itu ada banyak. Yang pertama adalah plagiarisme ide. Teman-teman dikatakan memplagiasi ide ketika teman-teman tidak melakukan modifikasi terhadap penelitian terdahulu. Misalnya penelitian terdahulu membuat masker biodegradable dari umbi kayu, ya. Teman-teman juga melakukan hal yang sama, membuat masker biodegradable dari umbi kayu. Metodenya sama, bahan-bahannya sama, semuanya sama, gitu ya. Itu adalah bentuk plagiarisme ide. Yang kedua adalah plagiarisme data penelitian. Nah, ini juga pernah dilakukan oleh mahasiswa. Jadi kadang-kala mahasiswa karena saking malesnya gitu ya, atau karena saking terobsesi untuk menjadi juara LKTI, dia ngambil data penelitian di website ataupun di jurnal ataupun di proceeding, kemudian dia akui itu sebagai data penelitiannya. Padahal itu adalah data penelitian orang lain gitu. Nah, ini termasuk plagiarisme data penelitian dan nggak boleh dilakukan. Yang ketiga adalah plagiarisme kalimat atau paragraf. Contohnya adalah contoh saya sebelumnya ya, yang kata-katanya persis, paragrafnya persis gitu. Itu adalah salah satu bentuk plagiarisme kalimat atau paragraf. Yang keempat adalah plagiarisme total. Plagiarisme total ini termasuk plagiarisme ide, melakukan plagiarisme data penelitian juga, dan melakukan plagiarisme kalimat atau paragraf juga. Jadi nggak ada yang diubah sama sekali. Itu termasuk plagiarisme total. Dan ingat ya teman-teman bahwa tindakan plagiarisme ini sangat dikutukan gitu ya, sangat tidak boleh dilakukan gitu. Kenapa? Karena ada hukuman penjara 1 sampai dengan 7 tahun, hukuman uang atau denda ya 3 sampai dengan 10 juta. Kemudian teman-teman juga bisa dicopot gelar pendidikannya, teman-teman juga bisa dikeluarkan dari institusi atau instansi pendidikan teman-teman. Jadi ini merupakan tindakan buruk yang tidak boleh kita lakukan. For the example, salah satu profesor ya di suatu perguruan tinggi ternama, beliau terbukti melakukan plagiarisme gitu ya. Kemudian akhirnya gelar profesornya dicabut dan dia juga dikeluarkan dari institusi tersebut gitu. Jadi hati-hatilah dengan plagiarisme ya. Kenapa sih kok sering terjadi plagiarisme gitu ya? Yang pertama adalah karena mahasiswa atau siswa itu tidak tahu bahwa itu adalah tindakan plagiarisme. Ya, biasanya kan mahasiswa atau siswa itu sering copy paste gitu ya, dari website langsung di copy paste semuanya, langsung ditempelin ke makalahnya. Padahal itu salah satu bentuk plagiarisme dan mahasiswa itu nggak tahu bahwa itu bentuk plagiarisme. Yang kedua, karena dia malas ya, malas mengubah kata, malas memparafrasekan kata, malas berpikir gitu. Akhirnya dia ambil jalan cepat dan melakukan plagiarisme gitu. Jadi sekarang sudah tahu ya teman-teman tindakan-tindakan plagiarisme, jadi jangan sampai melakukan tindakan tersebut. Nah, untuk kriteria plagiarisme sendiri, itu sebetulnya ada 3 kategori. Plagiarisme ringan, sedang, dan berat. Kalau plagiarisme ringan, indeks similarity atau tingkat kemiripannya kurang dari 30%. Kalau plagiarisme sedang, tingkat kemiripannya 30-70%. Plagiarisme berat, tingkat kemiripannya lebih besar dari 70%. Nah, untuk indeks similarity atau tingkat kemiripan, itu ketentuannya disesuaikan dengan instansi terkait. Misalnya kalau Universitas Diponegoro, tingkat kemiripannya itu harus di bawah 30%. Tetapi biasanya untuk LKTI itu menganjurkan supaya tingkat kemiripannya di bawah 20%. Nah, jadi teman-teman yang ikut lomba LKTI sangat diharapkan
atau sangat dianjurkan untuk melakukan cek yang namanya index similarity dengan menggunakan beberapa software, misalnya Turnitin, ya, dan lain seterusnya. Nah, untuk mencegah plagiarisme, jelas ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, melakukan sitasi yang tepat. Yang kedua adalah melakukan cek indeks similarity. Yang ketiga adalah melakukan parafrase, ya, seperti yang saya sampaikan di awal. Nah, untuk melakukan sitasi, teman-teman itu bisa menggunakan beberapa tools. Nanti saya jelaskan. Tetapi yang saya ingin paparkan sekarang adalah mengenai pengertian sitasi dulu, ya. Sitasi itu adalah kegiatan mengambil alih satu kalimat atau lebih dari karya tulis orang lain dengan tujuan ilustrasi untuk memperkokoh argumen kita. Nah, sitasi bisa dilakukan dari sumber buku, jurnal atau proceeding, website, tesis, dan seterusnya. Untuk teknik sitasi, kita bisa menulis sitasi itu di awal ataupun di akhir, ya. It depend on your style. Kalau di awal kan biasanya berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maryadi dan kawan-kawan menyebutkan bahwa bla bla bla. Tapi kalau di akhir kan bacterial cellulose memiliki interaksi yang tinggi. Maryadi dan kawan-kawan tahun 2010, gitu ya. It depend on your style. Kemudian style untuk penulisan sitasi itu juga disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Tiap LKTI pasti punya style sitasinya berbeda-beda, gitu ya. Kadangkala panitia nyuruh pesertanya pakai apa, kadangkala pakai Harvard, kadangkala pakai IEEE, kadangkala juga pakai Chicago gitu. Jadi it's depend dengan ketentuan atau regulasi yang berlaku dari panitia, ya. Nah, untuk menggunakan software sitasi, kita bisa milih, bisa pakai Mendeley, Zotero, EndNote, dan juga Paper. Tetapi software yang paling direkomendasikan, baik dari pemerintah maupun dari publikasi jurnal internasional, itu mereka sering merekomendasikan untuk menggunakan software Mendeley. Karena apa? Karena fiturnya lebih mudah, teman-teman. Kemudian dia Mendeley juga nggak berat untuk laptop kita, gitu. Jadi lebih enak untuk digunakan. Nah, untuk menggunakan Mendeley, ya, terutama ini kan yang hadir ada dari rekan-rekan siswa, ya. Jadi mungkin rekan-rekan siswa baru tahu apa itu Mendeley. Ini saya paparkan. Kalau rekan-rekan mahasiswa kan mungkin sudah tahu gitu ya, apa itu Mendeley. Jadi mungkin rekan-rekan siswa bisa menyimak dengan seksama. Jadi untuk mendownload Mendeley, teman-teman tinggal download aja ya di Google, cari aja download Mendeley for desktop gitu ya. Kemudian silakan download di PC kalian masing-masing, kemudian buat akun Mendeley, aktifkan Mendeley, unduh paper referensi, masukkan paper ke dalam Mendeley, lakukan sitasi, dan atur style bibliografi. Ini contoh untuk mendownload Mendeley dari Google ya, tinggal di-download, kemudian selanjutnya teman-teman harus memasukkan email dan memasukkan password untuk create your account ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus mengaktifkan Mendeley dengan Word. Jadi ketika teman-teman menginstal Mendeley itu tidak otomatis langsung terkoneksi antara Mendeley dan juga Word. Jadi teman-teman harus mengaktifasi Mendeley di dalam Word dengan cara klik icon tools, kemudian install Microsoft Word plugin. Nanti akan terkoneksi antara Mendeley dan juga Word. Yang keempat adalah unduh paper referensi. Jadi silakan unduh di Google Scholar ya, paper referensi yang kalian inginkan, kemudian masukkan paper referensinya ke dalam Mendeley kalian dengan cara klik icon yang ada di pojok kiri atas ya, yang saya lingkarin atau kotakin warna merah. Kemudian setelah kalian memasukkan paper kalian ke dalam Mendeley, selanjutnya adalah silakan untuk melakukan sitasi, gitu ya. Jadi tinggal dimasukkan aja, gitu. Yang ketujuh, atur style bibliografinya. Nah, mungkin kita langsung ini aja kali ya, karena ada rekan-rekan yang dari SMA, jadi mungkin ini adalah pertama kalinya mereka tahu Mendeley gitu ya, jadi kita langsung simulasiin aja. Nah, ini Microsoft saya sudah terkoneksi ya dengan Mendeley. Teman-teman tinggal download full papernya. Full paper, sebentar kita download. Oke, kita download full papernya. Nah, setelah kita download, kemudian teman-teman harus memasukkan full paper tersebut ke dalam Mendeley kalian. Ini tampilan Mendeley-nya ya. Klik add, kemudian masukkan full paper yang sudah kita download. Ini ya.
Nah, ini full papernya sudah masuk. Plasma generation using dielectric barrier discharge. Kemudian kita tinggal copy aja judulnya atau title dari si full papernya. Kemudian kita tinggal melakukan parafrase ya. Ditulis aja parafrasenya apa. Kemudian kita masukkan citasinya dengan klik reference, kemudian insert citation, kemudian copy paste dari judulnya yang kita citasi, yaitu plasma generation using dielectric, kemudian klik OK. Nah, muncul deh citasinya. Nah, untuk memunculkan daftar pustakanya gitu ya, maka teman-teman tinggal klik insert bibliografi. Nah, jadi deh. Nah, kalau untuk mengatur ya style dari citasinya, kita tinggal klik aja icon style ini, kita bisa ngatur seenak kita. Misalnya kalau pakai IEE langsung berubah, atau American Physiological Association, ya ini yang sering digunakan oleh mahasiswa, apa seperti ini. Nah, langsung jadi. Jadi teman-teman nggak usah lama gitu ya untuk mengatur citasi. Oke. Itu terkait dengan Mendeley. Nah, sekarang tips kedua untuk menghindari plagiarisme adalah melakukan cek indeks similarity. Dengan menggunakan apa? Banyak sekali software yang bisa kita gunakan untuk cek indeks similarity. Yang pertama, saya akan paparin terlebih dahulu ya, apa itu yang disebut sebagai similarity index atau tingkat kemiripan. Tingkat kemiripan itu adalah angka yang akan keluar dari software-software atau aplikasi tertentu karena dia langsung memproses berapa sih tingkat kemiripan antara paper kita dengan paper-paper terdahulu. Nah, untuk mengetahui indeks similarity, kita bisa menggunakan Turnitin, Duplichecker, PaperRater, Raw Writing Aid, dan juga PlexScan. Nah, biasanya yang sering direkomendasikan itu adalah Turnitin, teman-teman. Karena ini yang sering kali digunakan oleh para akademisi gitu, dan juga dari pihak government gitu. Sehingga biasanya para perpustakaan saat ini itu mereka pakainya pasti Turnitin. Dan aplikasi ini berbayar, teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau pakai aplikasi Turnitin ini harus bayar dulu gitu, harus membayar sejumlah uang gitu. Tetapi teman-teman bisa melakukan akses gratis kalau pakai lewat perpustakaan gitu ya. Nah, yang pertama teman-teman harus login dulu ke Turnitin, membuat kelas, membuat assignment, submit filenya, kemudian upload berkasnya, kemudian dapatkan hasilnya. Ini contoh login Turnitinnya. Kemudian contoh cara membuat kelasnya, tinggal dipencet aja icon add class, kemudian add assignment, tinggal dipencet aja ikonnya, kemudian submit filenya, yaitu paper kalian yang ingin kalian ketahui indeks similarity-nya, kemudian upload berkasnya, kemudian dapatkan hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Jadi, yang warna merah itu adalah indeks similarity-nya. Indeks similarity-nya sudah 6%, jadi ini sudah kategori baik ya, karena sudah kategori rendah. Nah, yang di bawah-bawahnya, yang SN Handayani, kemudian Christy Jones Williams, itu adalah paper referensi kita yang masih di notice sebagai plagiarisme karena masih sama persis kata-katanya gitu. Jadi kalau mau indeks similarity-nya 0, itu ya teman-teman harus merubah kata-kata yang sama. Tetapi jarang sih, maksudnya paper yang kita create atau kita compile itu nggak harus indeks similarity-nya 0, karena itu pasti akan susah banget gitu. Jadi kalau indeks similarity-nya udah di bawah 20%, itu sudah aman, sudah bisa untuk dipublikasikan gitu. Nah, yang ketiga adalah melakukan parafrase. Nah, parafrase ini adalah teknik untuk mengubah kata-kata gitu ya. Kita bisa melakukan parafrase dengan menggunakan persamaan atau sinonim, bisa juga melakukan parafrase dengan mengubah urutan kata atau kalimat. Jadi kalau menggunakan persamaan atau sinonim, tinggal dicari persamaannya aja. Misalnya kalau bacterial cellulose dihasilkan oleh Acetobacter pseudomonas, kata dihasilkan bisa diganti dengan kata diproduksi. Bacterial cellulose diproduksi dari Acetobacter pseudomonas. Kalau parafrase urutan kata, tinggal dibalik aja urutan katanya. Yang awalnya SPOK, diubah aja menjadi objek, kemudian subjek, kemudian keterangan, gitu ya, tinggal dibalik-balik. Untuk software atau aplikasi yang bisa kita gunakan untuk parafrase itu ada banyak ya. Jadi kalau teman-teman males gitu ya melakukan parafrase, apalagi kalau bahasa Inggris ya, melakukan parafrase dalam bahasa Inggris kan
males banget itu karena grammarnya harus benar gitu kan, writing-nya harus benar. Jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi-aplikasi berikut. Misalnya paraphrasing tool, Preport SEO, writing tool, SEO Mifier, Willbot, dan juga Grammarly. Nah, software atau aplikasi yang sering saya gunakan itu biasanya adalah Willbot dan juga Grammarly. Kalau Grammarly itu berbayar, kalau Willbot itu free. Jadi biasanya saya pakai dua aplikasi itu. Nah, sekarang kita masuk ke kesalahan yang kedua, yaitu seringkali tingkat validitas data dari mahasiswa atau siswa di dalam KTI mereka itu kurang gitu. Jadi tingkat validitas data ini is depend dari your source of the data, sumber data yang kalian ambil. Apakah datanya dari internet, ataukah dari website, ataukah dari jurnal, ataukah dari proceeding. Nah, ketika kita mengambil data, itu nggak semua data bisa kita ambil. Misalnya dari website, ya, itu seringkali data di website itu diragukan para dewan juri. Ya, jadi lebih aman untuk mengambil data dari jurnal internasional. Jadi saya sering membiasakan diri ya untuk melakukan sitasi dari jurnal-jurnal internasional gitu. Karena ini akan sangat membantu kita untuk bisa nge-build trust-nya para dewan juri. Jadi kalau dewan juri itu membaca sitasi kita kalau dari website, itu dewan juri kurang percaya. Tetapi kalau sitasi kita dari jurnal internasional, namanya orang luar negeri semua ya, itu pasti dewan juri akan, oh oke nih, KTI-nya oke nih, validitasnya datanya tinggi nih, gitu. Dan jenis data penelitian perlu teman ketahui bahwa itu ada 3 jenis data. Berdasarkan sifatnya, skala pengukurannya, dan sumbernya. Kita harus tahu dulu ya, jenis-jenis data ini. Karena jenis data ini berkaitan dengan bagaimana kita akan mengolah datanya. Gitu. Misalnya dari sifatnya ada 2, kuantitatif dan kualitatif. Ya. Kalau dari pengukuran itu ada nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Nominal itu adalah berdasarkan kategori, kayak manis, asin, perempuan, laki-laki gitu ya. Kalau ordinal itu adalah urutan. Jadi misalnya dari SD, SMP, SMA gitu ya, kuliah gitu. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, urutan. Kalau interval itu adalah interval itu kayak unit ya. Pressure-nya berapa, temperaturnya berapa, moisture-nya berapa gitu ya. Jadi unit. Kemudian rasio itu adalah yang menggambarkan angka, bisa jadi ini kuantitas, misalnya 100, 200, 300, dan lain seterusnya. Kalau sumber ada 2 ya, primer dan sekunder. Kalau primer itu adalah data yang kita hasilkan sendiri, yang kita ambil, baik dari laboratorium maupun dari survei yang ada di lapangan. Gitu ya. Tapi kalau sekunder, ini adalah data yang kita ambil dari referensi-referensi, bisa buku, jurnal, proceeding, dan seterusnya. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis data tersebut, baru kita akan mengetahui bagaimana cara kita untuk mengolah data tersebut. Biasanya untuk data-data yang primer akan diolah menggunakan software-software tertentu, misalnya Excel gitu ya, ataupun pakai Design Expert gitu ya, dan software-software lainnya. Tapi kalau datanya data sekunder, biasanya softwarenya itu software tingkat tinggi, misalnya HiSys, Skylab, dan lain seterusnya, karena tidak mengolah data primer gitu. Jadi jenis data akan sangat mempengaruhi bagaimana teknik kita untuk mengolah dan menganalisa data. Dan ingat teman-teman, dewan juri itu akan sangat menotis data kalian ya. Datanya diambil dari mana, hasil datanya seperti apa, bagaimana kalian mengolah datanya, itu akan sangat-sangat dinotis oleh dewan juri pada bab 3 yang saya sampaikan di awal tadi. Gitu. Jadi ini harus menjadi perhatian khusus. Nah, seringnya mahasiswa atau siswa itu mereka melakukan kesalahan pada bagian-bagian ini. Jadi nggak jelas datanya tuh sumbernya dari mana, apakah data primer, sekunder, itu nggak disebutkan. Gitu. Kemudian bagaimana cara mereka mengolah data, itu pun nggak disebutkan. Gitu. Jadi
teknik kalian untuk mengolah dan menganalisa data itu harus disebutkan atau di statement di dalam full paper kalian. Misalnya pakai kata-kata seperti ini. Analisis data dilakukan secara virtual menggunakan metode statistika dengan aplikasi Design Expert 8.0.6. Metode statistik ini menghasilkan model persamaan dengan menggunakan analysis of variance. Berarti dari sini kita sebetulnya sudah bisa menangkap informasi bahwa data yang digunakan adalah data apa? Data sekunder. Kemudian analisis datanya seperti apa? Dengan menggunakan metode statistika dengan bantuan Design Expert gitu. Jadi jelas gitu. Nah, oke, itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Agak capek ya ngisi 90 menit gitu. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk teman-teman yang belum jelas gitu ya terkait dengan hal yang saya sampaikan, bisa menanyakan di sesi tanya jawab. Sekian, saya tutup. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Rocky ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Afiza sudah mengabarkan materi yang sangat luar biasa tadi ya. Selanjutnya ada pengumuman. Karena kita sudah mendapatkan insight, ilmu, dan pengetahuan dalam menulis sebuah karya tulis ilmiah, yang tadi sudah dijelaskan sama Kak Afriza, alangkah baiknya kita untuk mengaplikasikannya. Salah satu caranya untuk mengaplikasikannya yaitu bisa mengikuti lomba-lomba KTI itu tadi, atau LKTI. Epson juga buka lomba karya tulis ilmiah gratis untuk siswa SMA, SMK, MA atau sederajat. Pendaftaran dan pengumpulan karya ilmiah itu dibuka dari tanggal 26 Juni sampai 17 Juli nanti 2022. Untuk info lebih lengkapnya bisa cek di Instagram @tl_expo. Baik, selanjutnya sebelum menuju sesi tanya jawab ya, ada sesi ice breaking nih. Untuk teman-teman dipersilahkan untuk join dahulu di link yang sudah dikirim di kolom chat ya. Oh ya, untuk ice breaking ini yang jadi pemenang ada hadiahnya loh. Jadi yang belum join, silakan join ya di kolom chat. Apa udah di-share? Belum. Itu udah di-share sama peserta panitia. Silakan join. Ayo yang mau join buru, join. Udah ada berapa tuh? Udah ada baru tiga. Ayo 10 dong. Baru 3. Ayo peserta ada hadiahnya loh. Ya kali nggak ikut. 7. Ayo yang mau ikut ini pesertanya dong. 1, 2, 3. Ayo semuanya bisa ini. Tadi ada 17 atau 18 peserta. Ayo silakan join. Ditunggu sampai jam berapa ini anaknya? Nah, ayo join. Ditunggu sampai jam 10.35 baru dimulai. Ayo join semua, gengs. Baru 16 nih. Totalnya partisipannya ada 46.
Ayo yang mau join. Baru 18 nih, 20 dong. Setengahnya lah. Udah 21. Ayo ditunggu sampai 10.35. Banyak 47, 46 lah, 46, 47 paling enggak 23 peserta, 25 peserta bisa. Ayo ditunggu. Masih lama nih waktunya. Ada tambahan waktu. Bisa dong semua partisipan dong. Ini sudah 10.35, bisa dimulai atau belum? Atau masih ada tambahan waktu? Ya udah, ini udah ditutup ya. Udah ada 26 peserta. Silakan dimulai 1, 2, 3. Nomor 1 maupun nomor 2 ada. Tes. Sekarang mau memimpin nomor 2 Syahrir Akbar dan 3 KZ. Ayo skornya
Waduh, mau memimpin dengan skor 10.000. Disalib oleh Syahrir Akbar. Oke, Syahrir Akbar nomor 1 ya guys ya. Mau di nomor 2 turun. Ini sebenarnya Syahrir Akbar memimpin masih dengan skor 10.710. Ini udah selesai ya sepertinya. Berarti yang juara 1 Syahrir Akbar, 2 Maudi, dan 3 juara 3 Hanun. Waduh, yang juara 1 Mas Syahrir Akbar nih. Keren banget sih Syahrir Akbar. Selamat ya. Wah, juara 1 siapa nih? Waduh, Syahrir Akbar beneran. Keren banget Syahrir Akbar. Selamat ya. Silakan menghubungi narahubung untuk mendapatkan hadiahnya. Baik, karena sesi ice breaking ini udah selesai ya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, di mana akan dibuka 2 termin dengan setiap terminnya alokasi waktu yang dikenakan yaitu 15 menit. Untuk termin pertama ini dibatasi dengan 3 penanya. Bagi para peserta yang ingin bertanya, dimohon untuk mengaktifkan fitur raise hand dan nantinya bisa on mic jika sudah, kami persilahkan. Bagi peserta yang terkendala on mic, dipersilakan juga bertanya melalui kolom chat dengan format menyebutkan nama dan pertanyaannya. Ayo, silakan raise hand yang mau tanya. Ayo raise hand guys. Yang mau nanya, silakan raise hand. Ayo silakan. Ya, ada Syahrir Akbar. Ayo ditunggu 3. Ada 2 partisipan. Ayo kurang 1. Kurang 1. Yang mau tanya silakan. Ayo kurang 1 nih. 3 penanya doang loh. Langsung ke Kak Afrizanya. Silakan raise hand yang mau bertanya. Baik, udah baik, di sini sudah ada 3 penanya. Namun sebelum itu izin bertanya Kak, ini pertanyaan ditampung atau langsung dijawab ya Kak ya? Langsung dijawab aja ya. Oh, langsung dijawab. Oke. Yang pertama di sini ada sebentar. Yang pertama di sini ada Syahrir Akbar. Untuk Syahrir Akbar, kami silakan untuk menyampaikan pertanyaannya.
Halo, Syahrir Akbar. Halo, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Jadi, izin bertanya, Kak. Misalkan kita ingin melakukan penelitian sosial, di mana penelitian sosial itu sudah ada yang melakukan, tapi kita ingin melakukannya penelitian sosial yang sama, temanya sama, tapi metodenya berbeda. Misalkan penelitian yang terdahulu itu tentang misalkan analisis keselamatan berlalu lintas di daerah kota, itu menggunakan metode kualitatif. Lalu kita melakukan penelitian yang sama dengan metode kuantitatif. Apakah itu termasuk tindakan plagiarisme ataukah dilarang atau gimana, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, langsung saya jawab ya, Riko ya. Oke, thank you Syahrir Akbar atas pertanyaannya. Ini Dek Syahrir anak SMA atau mahasiswa, Dek? Kami anak SMA, Kak. Oke, good luck ya for the next step ya ke level university. Oke, pertanyaannya good question ya. Gini, jadi untuk semua penelitian, baik itu penelitian sosial maupun penelitian saintek atau ilmiah yang basisnya IPA gitu ya, dia dikatakan plagiarisme itu berdasarkan apa yang setelah saya sampaikan tadi, ada ide, kemudian data penelitian, kemudian kalimat ataupun total ya. Tadi disampaikan oleh Dek Syahrir, penelitiannya sama, topiknya sama, menganalisis bahaya lalu lintas gitu ya. Tetapi penelitian terdahulu dengan metode kualitatif, tapi saya mau kuantitatif. Nah, karena sudah ada keterbaruan, yaitu videonya stop. Yaitu sudah ada keterbaruan, yaitu di bagian metode, maka itu bukan termasuk plagiarisme. Tetapi akan menjadi plagiarisme ketika Dek Syahrir melakukan plagiarisme terhadap kata atau kalimat lebih dari 30% atau lebih besar dari 20%. Itu bisa dikatakan sebagai plagiarisme. Nggak apa-apa, topiknya sama, tetapi tekankan bahwa metodenya berbeda. Tetapi jangan sampai melakukan plagiarisme kata atau kalimat. Ya, itu yang seringkali dilakukan atau seringkali disepelekan oleh rekan-rekan siswa. Gitu. Jadi nggak apa-apa kalau topiknya sama. Terima kasih, Kak, jawabannya. Ya. Oke, sudah jelas ya. Siapa tadi? Syahrir. Selanjutnya ada Dian. Untuk Dian, saya waktu dan layar saya persilakan. Halo Kak, perkenalkan nama saya Dian dari Mansat Jepara. Saya akan menanyakan dari hal yang disampaikan kakak tadi tentang latar belakang. Nah, cara membuat latar belakang yang baik dan yang terbaik itu gimana, Kak? Terima kasih. Oke, it's good question, Dian. Dari Jepara ya, hometown-nya sama. Jadi ada dua ya, yang tadi saya sempat singgung gitu. Untuk membuat latar belakang itu kita bisa pakai logika deduktif dan juga logika sebab akibat. Logika deduktif itu ketika kita menarik masalah umum ke masalah khusus, kemudian baru ke inti. Tetapi kalau logika sebab akibat itu berdasarkan hukum sebab akibat. For example, misalnya ketika kita memutuskan untuk menggunakan logika deduktif, maka kita harus berpikir terlebih dahulu, apa sih masalah umum yang ada di dunia ini? Misalnya, semua orang yang ada di dunia ini sedang krisis dengan yang namanya limbah medis. Karena semua orang menggunakan masker, jadi limbah medis ada di mana-mana. Itu masalah global yang dialami oleh seluruh negara. Kemudian kita tarik ke masalah khusus. Oke, masalah khususnya apa? Ternyata di Jakarta itu limbah medisnya tuh lebih dari 200 ton per hari gitu. Itu limbah medis saja. Dan ternyata ketika kita telaah lebih dalam, tempat penampungan limbah medis di Jakarta itu nggak proper, nggak bisa menampung limbah sebanyak itu. At the end, hasilnya adalah ada limbah yang tidak terolah nih di Jakarta. Nah, itu adalah masalah spesifik atau khususnya. Kemudian kita tarik lagi ke inti. Oke, permasalahannya adalah limbah. Ya, gimana cara kita mengatasi limbah? Oh, tenang aja, kita buat masker biodegradable dari singkong, dari tepung terigu, ataupun dari materi-materi lainnya. Baru kita tarik ke judul kita.
pada karya tulis kali ini saya membuat atau berinovasi pembuatan masker biodegradable berbahankan singkong dengan adhesif X untuk menyelamatkan lingkungan gitu. Jadi kayak runtut, ada masalah umumnya, khususnya, baru ke intinya, kemudian ke judul. Sekarang yang kedua adalah logika sebab akibat. Logika sebab akibat itu kita berawal dari sebabnya dulu. Narasi pertama kita adalah sebabnya. Sebetulnya kenapa sih kok ada limbah banyak sekali? Jelas karena pandemi COVID gitu ya. Itu kan yang menjadi sebab. Maka siapa ya tadi? Ade harus men-statement dulu permasalahan umum sebabnya. Pandemi COVID-19 menyebabkan semua orang mengenakan masker. Baru masuklah ke akibat. Karena ada pandemi COVID-19, semua orang menggunakan masker, akibatnya adalah jumlah limbah medis yang menumpuk, yang sangat bisa mencemari lingkungan. Baru menjalar ke akibat-akibat spesifik lainnya. Limbah medis ini bisa menyebabkan ikan-ikan mati, kemudian pencemaran tanah, pencemaran udara, dan lain seterusnya. Baru ke solusinya. Oleh karena itu, solusi yang kami tawarkan adalah jadi sistematis, runtut. Bisa menggunakan logika deduktif ataupun logika sebab akibat. Nah, tentunya ketika kita menggunakan kedua logika tersebut harus ditunjang dengan teori-teori pendukung. Teori-teori pendukung itu seperti apa, Kak? Teori yang kita cari atau kita dapatkan dari referensi terdahulu. Ya, misalnya dulu masker masker medis itu dibuat dari yang namanya polimer gitu ya. Polimer itu adalah senyawa turunan minyak bumi. Tetapi sekarang masker itu bisa loh dibuat dari bahan-bahan nature, bahan-bahan alam, misalnya selulose, silika, dan lain seterusnya. Harus ada teori-teori pendukung untuk menunjang atau memperkokoh dari logika-logika yang telah kita terapkan. Gitu ya, semoga bisa menjawab tadi adik siapa? Terima kasih, Kak. Sangat ya. membantu sekali. Oke. Oke, makasih Dian. Makasih Kak Fiza. Yang ketiga ini ada Rena. Untuk Rena saya persilakan. Oke, makasih Riko untuk kesempatannya. Perkenalkan Kak Afrizan, sama aku Rena. Kebetulan aku udah berkuliah di Undip, tapi baru mau masuk semester 3 ya Kak. Nah, kebetulan karena aku baru tahu nih lebih dalam tentang KTI dan LKTI, aku sih belum punya minat yang sebegitu besar sebenarnya sama KTI. Cuman karena Kak Frizo dijelasin hari ini, ternyata banyak banget insight yang aku dapet nih tentang KTI, Kak. Terus aku sadar dari materi yang Kakak tadi jelasin, kalau begitu banyak sebenarnya skill yang harus kita telah lebih dalam lah kalau misalnya kita mau ikut KTI atau LKTI gitu. Nah, salah satunya itu rekan tim itu ternyata bisa mempengaruhi itu ya Kak, karena pembagiannya dan lain-lainnya gitu yang bakal membantu kita kan rekan tim. Aku mau nanya sih Kak, maaf kalau agak melenceng dari topik. Gimana sih Kak tips and trick dari Kakak cara milih rekan yang tim yang baik buat Kakak gitu? Apakah hanya yang dekat aja, dekat itu mempengaruhi atau enggak? Terus skill-skill apa yang harus mereka punya yang akan mendukung kita gitu Kak? Terima kasih. Oke, Rena, that's a good question actually. Saya sebetulnya sudah pernah membuat video di akun YouTube saya terkait dengan bagaimana cara kita untuk memilih rekan lomba. Karena yang namanya lomba di tingkat universitas itu kebanyakan tim gitu kan. Jarang sekali lomba di tingkat universitas yang dia tuh sifatnya individual. Maka dari itu kita tuh harus mampu memilih rekan lomba itu yang tepat. Nah, tepatnya bagaimana? Yang pertama, tidak semua orang yang dekat dengan kita bisa menjadi partner lomba gitu. Justru kadang-kala ketika rekan yang dekat dengan kita itu bisa menjadi permasalahan internal ketika terjadi suatu permasalahan dalam lomba tersebut yang akibatnya bisa merenggangkan hubungan kita. Maka biasanya saya memilih rekan partner lomba itu berdasarkan kapabilitas dan kemampuan mereka, bukan berdasarkan tingkat kedekatan mereka terhadap saya. Misalnya saya mencari lomba LKTI, maka kriteria yang saya gunakan untuk anak-anak yang bisa menjadi rekan saya untuk lomba LKTI adalah yang pertama mereka memiliki problem solving dan analytical yang tinggi. Problem solving dan analytical yang tinggi ini bisa kelihatan dari cara mereka berbicara, cara mereka bersifat, cara mereka bertanya di kelas gitu, itu semuanya kelihatan gitu. Jadi saya pasti akan merekrut orang yang punya problem solving dan analytical yang tinggi. Yang kedua, saya akan merekrut orang yang sesuai dengan lomba karya tulis ilmiah yang saya ikuti. Tiap LKTI pasti punya temanya masing-masing. Misalnya LKTI dari Universitas Indonesia, temanya adalah SDGs ya.
ya udah berarti saya akan rekrut orang yang dia memang punya kapabilitas atau ketertarikan yang tinggi di bidang SDGs. Nah, tapi kalau LKTI yang diselenggarakan oleh Himpunan Teknik Mesin misalnya ya, yang lombanya itu LKTI-nya terkait dengan pembuatan alat. Ya udah, berarti saya akan rekrut orang yang dia bisa merancang alat, misalnya dari teknik elektro, teknik mesin, teknik industri, dan lain seterusnya. Ya, jadi harus relate dengan LKTI apa yang saya ikuti. Yang ketiga, orangnya yang bisa saya ajak dalam hal administratif, ya. Karena saya orangnya nggak mau ribet. Ngurus LKTI itu administratifnya banyak. Bisa dari form pendaftarannya, kalau kita mau klaim reward ke pihak universitas, itu kan kita harus mengumpulkan proposal untuk klaim reward dan lain seterusnya. Jadi dia saya gunakan sebagai asisten saya untuk mengurusi segala administrasi. Gitu sih untuk mencari rekan lomba kriterianya. Tapi kalau dapatnya dari mana Kak rekan lomba, itu ada 2 sumber. Yang pertama adalah dosen. Saya akan meminta rekomendasi dari dosen, kira-kira kakak tingkat mana sih yang dia itu sangat aktif di kelas, atau kakak tingkat mana sih yang dia tuh pinter gitu. Yang kedua, saya ambil rekomendasi dari para expert. Para expert ini adalah para kakak tingkat yang sudah lomba LKTI bertahun-tahun gitu. Biasanya mereka akan lebih tua daripada saya 5 tahun ke atas atau 4 tahun ke atas atau 3 tahun ke atas. Saya akan sosialisasi dengan mereka, kemudian tanya-tanya siapa sih Kak kira-kira angkatan saya yang pintar untuk diajak LKTI. Kemudian yang ketiga, bisa gunakan find partner. Nah, saya sepertinya dari BEM-FT ya, Fakultas Teknik, itu ada yang namanya aplikasi Find Partner. Jadi kita bisa pakai aplikasi itu untuk mencari partner lomba kita, gitu. Jadi itu bisa digunakan juga, gitu sih. Oke, terima kasih Kak. Gimana Rena? Udah Pak, udah tahu? Udah paham? Udah. Terima kasih ya Kak. Oke, good luck, sukses selalu. Oke, baik. Karena termin pertama sudah selesai ya, maka kita kembali sesi tanya jawab termin kedua. Dengan penanya dibatasi hanya 3 penanya ya. Ketentuannya seperti sebelumnya, bisa raise hand, terus dipersilakan baru bisa melontarkan pertanyaan. Baik, yang mau tanya silakan raise hand. Ayo, banyak yang tanya, Chris. Ayo, raise hand yang mau tanya, silakan. Sambil ngisi waktu kosong ya Kak ya, saya mau tanya-tanya nih Kak. Iya, boleh. Ayo sambil, oke ada satu. Mau tanya-tanya nih Kak, kan prestasi sama pengalamannya Kakak kan udah banyak nih Kak. Gimana sih Kak, spill tipsnya dong, cara dapatnya biar dapat terus inovasi kayak gitu. Tips ya Kak. Tips supaya dapat inovasi. Ya, tipsnya. Ya, tips biar dapat inovasi terus, biar ikut lomba-lomba, terus modifikasi dari itunya, kayak gitu Kak. Gimana Kak tipsnya? Sebetulnya gini sih, untuk tips supaya kita lomba terus itu karena memang basicnya saya itu, saya sering bilang sih ke orang-orang bahwa saya tuh menetapkan tujuan dulu di Undip mau ngapain gitu. Ada 4 tujuan saya, akademik, penelitian, organisasi, kompetisi. Nah, karena tuh saya sudah menetapkan tujuan saya bahwa kompetisi itu adalah sesuatu hal yang penting bagi saya, maka saya konsisten dengan kompetisi tersebut. Jadi kompetisi yang saya ikuti kalau adik lihat CV saya itu beragam gitu. Kalau saya udah dapat LKTI, saya pasti pindah dari lomba LKTI. Saya nggak mau ikut LKTI lagi. Kalau saya udah dapat kejuaraan di debat, saya bakalan pindah, nggak mau ikut debat lagi. Kalau udah dapat kejuaraan di case study, saya akan pindah, nggak mau ikut case study lagi gitu. Jadi saya sifatnya adalah trial and error semuanya. Sebelum saya dapat gelar juara LKTI, saya tuh kalah LKTI ya berkali-kali gitu, dan it's fine, it's okay gitu. Itu adalah part of the process gitu kan. Waktu semester 1, semester 2 itu saya kalah LKTI itu berkali-kali. Baru di semester 3, 4 saya menjadi juara gitu. Nah, untuk bisa mendapatkan inovasi sebetulnya gimana ya? Saya selalu banyak bergaul dengan dosen gitu karena saya kebetulan asisten dosen waktu saya kuliah. Jadi saya banyak bergaul dan berkomunikasi dengan dosen-dosen saya di departemen saya. Nah, bersyukurnya mereka
adalah orang-orang yang sangat suportif dengan saya untuk terus mendorong saya berinovasi gitu. Jadi kayak mereka sering ngajakin saya proyek penelitian, sering ngajakin saya kegiatan, dan itu yang sebetulnya mendorong saya untuk terus melahirkan inovasi. Gitu sih. Oh, jadi lumayan ya kayak lumayan apa ya? Butuh perjuangan lah ya. Iya, Agak betul. ribet. Betul. Kan ini di CV kakak kan ada itu kak, ikut 3 organisasi pada tahun 2019, 20 sama satu ya terakhir kak. Iya, Itu iya. kan belum ada lomba-lombanya, gimana sih kak ngatur waktunya kak? Kadang-kadang saya juga ikut gimana gitu agak ribet juga ngatur waktunya. Yang paling hektik itu ketika saya semester 2 dan 3 karena saya menjadi bendahara himpunan. Ya tahu sendiri ya, himpunan kalau di teknik kan ya lumayan keras gitu kan ya, harus straightforward himpunan kalau di teknik gitu. Jadi lumayan susah juga waktu ngatur waktu jadi bendahara himpunan. Tapi balik lagi, saya tuh orangnya tuh nggak peduli apa yang orang pikirkan. Saya orangnya kalau saya mau A, saya akan melakukan A. Kalau nggak mau B, saya nggak mau B gitu. Jadi meskipun saya waktu itu jadi bendahara, kalau rapatnya tidak penting, saya nggak akan hadir. Ataupun kalau rapatnya penting, pasti saya sambil baca apa baca buku atau nyari apa gitu. Pernah sampai saya ditegur sama kakak tingkat saya, angkatan berapa ya saya lupa gitu. Saya ditegur karena waktu rapat saya baca buku gitu. Kebetulan ada tugas kuliah gitu kan, saya baca buku, saya belajar sambil rapat gitu. Jadi kayak ya itu adalah bagian dari proses gitu ya, kita yang bisa menghandle diri kita. Kalau kita memang sudah konsisten dengan apa yang kita mau, saya mau akademik, lomba, organisasi, penelitian, ya udah lakukan itu. Jangan lakukan kegiatan yang tidak kamu inginkan, gitu sih. Oke Pak. Jadi agak ribet juga ya sama waktunya disempet-sempetin ya kak ya. Betul. Jadi ini masih satu penanya, saya tunggu sampai jam 11.05 ya. Oke. Ayo, Riko semester berapa nih Riko? Itu kebetulan masih semester 2 mau 3 sih. Oh, oke. Ya, baru mulai semester 3. Masih punya banyak waktu untuk mengejar semuanya, tenang. Masih banyak, masih ada berapa? 4, 5, 6, 7, 8, 5 semester, 6 semester. Iya, 6 semester. Masih ada tenang, 6 semester. Dicicil aja sedikit demi sedikit. Yaudah, ini ada Rifki Atta, silakan tanya, nggak apa-apa. Untuk Rifki Atta saya persilakan. Baik, terima kasih Riko atas kesempatannya. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rifki Atta Nianto. Saya di sini sebagai mahasiswa Undip juga Kak. Saya izin bertanya Kak Afriza, mungkin kalau dari saya itu mengenai kayak sumber-sumber gitu kan, tadi udah disinggung juga kayak sumber buat dasar teori dan sebagainya. Soalnya jujur dari saya pribadi itu kalau misalnya buat penugasan, misalnya nyusun dasar teori itu kan kita nyari referensi dari beberapa pihak gitu Kak. Nah kebetulan sering nggak sering juga sih, tapi kadang-kadang gitu ketemu gitu Kak yang ingin mengartikan sebuah sesuatu, misalnya pengertian dari ini itu apa, tapi keduanya itu beda Kak. Jadi mungkin kalau pertanyaan dari saya itu lebih ke cara mencari sumber yang paling akurat itu, kalau dari kakak itu gimana sih Kak? Jadi referensi. Terima kasih Kak. Thank you Rizky Atta. It's good question. Oke, kalau saya pribadi ya, berdasarkan pengalaman saya, jadi saya kan sering publikasi gitu, baik di proceeding maupun jurnal internasional. Nah, referensi atau bibliografi yang kita gunakan itu sangat-sangat mempengaruhi apakah paper kita itu di-accept oleh pihak publisher atau tidak. Makanya, hal pertama yang saya pastikan, semua referensi adalah berasal dari jurnal internasional. Perlu dibedakan antara proceeding dan jurnal. Kalau proceeding itu adalah paper-paper yang dia ya ecek-ecek gitu lah istilahnya ya, maksudnya nggak punya kuartil. Tetapi kalau jurnal itu ada tingkatannya, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, biasanya kalau saya ngecek apakah
apakah paper ini berkualitas atau tidak, yang pertama adalah yang saya lakukan, cek kuartil dia berapa. Apakah Q1, apakah Q2, atau berapa. Semakin tinggi kuartil, semakin bagus. Jadi tingkatan paling bagus itu adalah kuartil 1. Nah, kalau bisa, Dek Rifki ambil yang jurnal dari Q1. Gitu. Itu yang paling topnya paper di dunia ini. Gitu. Yang kuartil 1. Yang kedua adalah, sebetulnya nggak semua paper kuartil 1 itu make sense atau relate dengan penelitian kita. Jadi kalau semisal nggak nemu paper di kuartil 1, maka Anda diperbolehkan untuk mengambil referensi dari proceeding ataupun dari buku. As long as referensi tersebut itu tidak bertolak belakang dengan teori-teori pada umumnya. Gitu. Jadi harus dipastikan bahwa teori tersebut memang didukung oleh referensi-referensi lain meskipun tidak dari kuartil 1. Jadi yang pertama, usahakan untuk mengambil jurnal dari kuartil 1. Yang kedua adalah Anda diperbolehkan untuk tidak mengambil jurnal dari Q1 asalkan teori tersebut masih umum dan didukung oleh referensi-referensi lainnya gitu. Dan yang ketiga, teman-teman, yang reviewer lihat selain dari kualitas jurnalnya, juga tahun publikasinya. Jadi usahakan untuk mengambil referensi dari tahun terbaru. Jangan ambil referensi dari tahun 1900, 2000-an, itu bahkan sudah mulai dikurangi gitu. Usahakan ambil referensi yang dia mulai dari tahun 2010 ke atas. Jadi kalau kita ke Google Scholar, itu tahun referensinya bisa disetting dari 2010 ke 2022 atau dari 2001 sampai 2022 itu bisa disetting. Maka usahakan ambil referensi dari tahun terbaru gitu. Baik, Lukiata gimana? Udah paham? Baiklah, mungkin kalau dari aku sih udah paham. Berarti kita lebih merhatiin aja kualitas itunya sama ya relevansi waktunya gitu. Betul, Terima kasih, Kak. Ya, sip. Oke, terima kasih Kak Afriza. Terima kasih Rikiata udah tanya. Ini ada yang tanya lagi. Saya tunggu sampai jam berapa? 11.06 deh atau 11.07. 11.06 deh. 11.06 saya tunggu. Ada yang mau resen tanya, nggak apa-apa, silahkan. Mumpung bisa langsung tanya ke yang sangat berpengalaman. Kapan lagi kan? Ayo mau tanya, nggak usah malu-malu, nggak apa-apa. Udah 11.06 ya? Udah, sesi tanya jawab ini saya tutup ya, karena sesi tanya jawab sudah berakhir, maka berakhir sudah kegiatan pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Afriza yang sudah berbagi ilmunya dengan pemaparan materi yang tadi sangat luar biasa ya. Semoga bermanfaat banget bagi kita semua. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah menyimak dengan antusias dan aktif. Oleh karena sesi ini sudah berakhir, maka saya Riko Narendra Kavananda pamit undur diri dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih atas moderator Saudara Riko yang telah memandu jalannya webinar pada hari ini. Ya. Nah, selanjutnya adalah ucapan terima kasih secara simbolis kepada pembicara dari panitia. Pada operator boleh dibantu untuk share screen, dan kepada Saudara Raihandi saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, MC. Halo, selamat pagi Kak Afriza. Halo, Raihandi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Kak. Saya Rehandi Tia, selaku perwakilan Panitia Action 2022, ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Kak Afriza yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengalaman Kakak yang keren-keren banget Kak tadi kepada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Berikut ada sedikit kenang-kenangan Kak dari kami sebagai simbol terima kasih kepada Kak Afriza sebagai pembicara kita hari ini. Sekiranya dapat diterima ya Kak. Iya, thank you ya. Terima kasih banyak Rehandi dan juga teman-teman panitia lainnya. Saya sudah diundang, diberi kesempatan hari ini untuk sharing ilmu ke rekan-rekan. Semoga bermanfaat. Semangat untuk
para peserta ya dalam mengikuti lomba LKTI nanti. Semangat juga untuk panitia, semoga lombanya sukses dan lancar. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Amin. Semoga kakak juga dilancarkan ya kak persiapan untuk magisternya. Amin, Dan amin. Thank you. Ya, dilancarkan sampai selesai untuk urusan-urusannya. Mungkin kalau masih mau ada lomba-lomba lagi kak, waduh, insya Allah menang terus gitu ya kak. Amin, amin. Thank you, thank you. Mungkin untuk keperluan dokumentasi boleh ya kak kita berfoto terlebih dahulu. Oke, siap. Untuk perwakilan panitia boleh tolong di screenshot ya. Mungkin aku izin pimpin untuk dokumentasinya. Aku hitung mundur sampai 3 ya. 1, 2, 3. Dan sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sekian penyerahan sertifikat kepada pembicara. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Saudara Rayhandi, dan sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Afriza Nimatusada sebagai pemateri webinar pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat berguna kelak bagi kami semua ya Kak, dan semoga Kak Afriza bisa sukses selalu dalam pekerjaannya. Apresiasi juga kami berikan kepada teman-teman yang turut aktif pada acara webinar pelatihan karya tulis ilmiah pada siang hari ini. Nah, untuk selanjutnya, kepada Kak Afriza dan teman-teman peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera untuk foto bersama sekali lagi untuk menunjukkan gambaran. Boleh untuk operator dibantu untuk proses share screen-nya ya. Teman-teman ditunggu untuk on cam sampai pukul 11.11. Oke, karena udah pukul 11.11 dan udah ada teman-teman yang on cam, mungkin aku bantu hitung mundur aja ya. Untuk operator boleh tolong bantu SS-nya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya terdapat pengumuman dari panitia. Kepada panitia dipersilakan. Mungkin saya bantu untuk pengumuman ya. Jadi selanjutnya ini ada pengumuman karena kita sudah mendapatkan banyak insight dari acara webinar yang dibuat dan sekarang juga
ilmu dan pengetahuan dan menulis sebuah karya tulis ilmiah, langkah baiknya kita untuk mengaplikasikan ilmu tersebut. Salah satunya itu dengan cara mengikuti lomba karya tulis ilmiah. Nah, Action juga telah membuka lomba karya tulis ilmiah secara gratis untuk siswa SMA atau SMK atau MA dan sederajat, dan pendaftaran dan pengumpulan karya akan dibuka mulai tanggal 26 Juli sampai 17 Juli 2022. Untuk info selanjutnya bisa teman-teman cek di Instagram @l_expo. Nah, ini juga bisa dilihat poster dari lombanya. Baik, demikianlah pengumuman yang bisa kita dengarkan tadi. Sekarang memasuki acara terakhir, yaitu penutup. Untuk menutup acara webinar pada hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah teman-teman, acara webinar pada hari ini telah kita ikuti dengan lancar. Nah, izin mengingatkan sekali lagi kepada teman-teman peserta diharapkan untuk mengisi link absensi dan mengevaluasi yang akan di-share oleh panitia di kolom chat. Nah, itu bisa dicek ya teman-teman buat link absensi dan evaluasinya. Demikianlah webinar sistematika penyusunan karya tulis ilmiah pada siang hari ini. Saya Renata Niel Putri dan rekan saya, Sabila Putri Maharani. selaku Master of Ceremony memohon maaf jika ada kesalahan dalam berlangsungnya acara, baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu kami izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Semangat terus. Terima kasih semua. Terima kasih.